It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Wow, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir bulan Januari. Ya, waktu begitu sangat cepat berlalu ya. Rasanya baru saja kita melihat kembang api sebagai tanda memasuki tahun baru. Sekarang 1 bulan kita segera akhiri. Memang, waktu cepat berlalu ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengisi waktu ini dengan bijaksana. Nah, itu setuju sekali. Dalam 1 bulan ini, apakah kita sudah rajin berdoa? Apakah kita sudah membaca Alkitab setiap hari? Apakah kita selalu setia datang beribadah ke gereja atau ibadah online? Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Wah, pasti seru. Oke, kita konsentrasi ya mengikuti ibadah online Star Kids yang super duper keren ini. Bila adik-adik mau makan dan minum, tunggu sampai ibadah online selesai ya. Belajarlah untuk menghormati Tuhan saat mengikuti ibadah online ini. Tuhan senang mendengar suara pujian penyembahan adik-adik. Ayo adik-adik ikutlah menyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Dan dengarkan pesan Tuhan melalui firman yang akan dibagikan. Akan sangat baik untuk adik-adik, catat ya. Supaya teman-teman lainnya bisa mengikuti ibadah online ini, ayo klik like, subscribe, dan tulis komen positif ya. Let's pray. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Roh Kudus, mari berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Treat others the way you wanna be treated. Treat others the way you wanna be treated. If you like when friends are nice, then be nice to others too. Treat others the way you wanna be treated.
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Hai Kak Reno, sadar gak sih kalau setiap hari nih Kak Reti, Kak Reno dan adik-adik semua kita itu ya selalu dihadapkan pada choice, pilihan. Choice, pilihan. Maksudnya gimana nih Kak Reti? Contoh nih, tadi saat Kak Reno bangun pagi, Heeh. Kak Reno itu sudah membuat pilihan mau bangun atau tidak. Lalu sudah membuat pilihan mau mandi atau tidak. Pilih mau pakai baju apa. Pilih mau makan apa. Pilih mau mengeluh atau bersyukur. Lalu pilih mau tersenyum atau cemberut. Dan masih banyak pilihan lainnya yang Kak Reno sudah buat bukan? Iya, bener tuh. Aku sudah banyak membuat pilihan seperti itu ternyata ya. Iya, termasuk saat ini nih Kak Reno juga sedang membuat pilihan loh. Yaitu mau berteman dengan Kak Reti dan adik-adik atau tidak ya? Tentu aku pilih mau berteman. Sekarang coba nih Kak Reno dan adik-adik kasih pendapat ya
dengan tayangan ini? Lalu, pilihan apa yang seharusnya dilakukan? Dari film tadi, aku mau pilih menjadi seperti anak yang memilih untuk menolong dan bukan melukai. Aku pilih untuk membawa sukacita dan bukan pilih membuat tangisan. Aku akan pilih memaafkan. Dan aku juga akan pilih berubah menjadi lebih baik dalam hidupku. That's very good, excellent. Dan itulah yang seharusnya kita pilih. Karena ketika kita memilih untuk memperlakukan orang lain dengan baik tentunya ya, maka kita pun akan diperlakukan baik. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan hal ini seperti yang ditulis di dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Oh, aku ingat. Kita menyebutnya dengan friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Yes, you're right, friendship. Jadi aku harus berbuat terlebih dahulu yang baik. Maka aku pun akan menerima yang baik. Begitu ya adik-adik. Kita lakukan bersama-sama yuk adik-adik. Keren. Dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, saat Tuhan Yesus menjelma sebagai manusia biasa. Puji Tuhan ya, kita semua memiliki teladan yang bisa kita contoh untuk hidup kita. Yesus sebagai anak Allah yang tidak mengenal dosa loh. Tetapi dengan rendah hati mau meninggalkan surga yang mulia dan bersedia datang ke dunia yang penuh dengan dosa dengan tujuan menunjukkan seperti apa Allah itu dan memberikan kasih-Nya bagi manusia. Yesus bersedia melupakan dirinya sebagai anak Allah dan menjadi manusia biasa kayak kita. Itu teladan bagi kita semua untuk menjadi orang yang rendah hati. Tuh, Yesus datang ke dunia
untuk semua orang. Baik orang yang penting dan berkuasa, bahkan orang yang tidak disukai dan yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Adik-adik, yuk teladani hidup Yesus. Kita mau berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan. Yes. Dan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Termasuk, masih ingat adik-adik? Orang yang sakit kusta, yang kulitnya penuh dengan luka itu loh. Nah, dengan dia menjamah mereka yang sakit, walaupun orang lain tidak ada yang mau mendekat tentunya ya, tapi Yesus mau mendekat dan mau menyembuhkannya. Aku kira kita pun bisa teladani Yesus dengan mendoakan mereka yang sakit. Oke adik-adik? Betul. Lalu Yesus bertemu bahkan mau makan dengan para pemungut pajak. Ingat kisah Sakius? Dia pemungut pajak yang tidak disukai orang. Sekalipun, ingat bukan? Para pemimpin pada saat itu, pemimpin agama lagi, menganggap mereka orang berdosa. Karena itu Tuhan Yesus tahu nih apa yang terjadi. Dan Tuhan Yesus tahu mereka orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa. Makanya Tuhan Yesus mau mendekat kepada mereka. Kita pun bisa berteman dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita lakukan hal yang baik pada mereka dan berdoalah supaya mereka mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Ini teladan banget nih buat Kareti nih, satu hal ini. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak kecil. Suatu hari ketika Yesus sedang bersama para murid-muridnya, beberapa orang membawa anak-anak mereka untuk bertemu Yesus. Para murid mencoba mengusir anak-anak itu. Mereka pikir Tuhan Yesus tidak mau diganggu oleh anak-anak itu. Tetapi Yesus membela anak-anak dengan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, karena kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti mereka." Wih, ini sih keren sekali ya Tuhan Yesus. Kita ingatkan, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia raja segala raja, tetapi Tuhan Yesus mau sayang pada anak kecil yang sering tidak dianggap dan bahkan dilarang mendekat pada Yesus. Adik-adik, Jesus loves you. Jesus loves you adik-adik. Suatu kali di bait Allah ada nih beberapa orang kaya yang memberikan persembahan yang banyak dalam kotak persembahan. Dan mereka lakukan dengan sangat mencolok, membuat orang ingin melihatnya. Tetapi ada seorang janda miskin. Ibu ini tidak punya apa-apa untuk memberikan persembahan. Tetapi justru dia memberikan semua yang dimilikinya, yaitu sisa 2 keping uang receh. Dan dia lakukan dengan malu-malu sekali. Lalu Tuhan Yesus melihatnya dan berkata, janda miskin ini nih telah memberikan lebih banyak daripada semua orang yang lain yang kaya-kaya itu. Semua orang lain yang memberi banyak karena mereka kan kaya. Tetapi ibu janda ini walaupun ia miskin, ia memberikan semuanya dengan tulus hati. Oh, Tuhan Yesus melihat bukan pada seberapa besar jumlahnya, tetapi pada ketulusan hati orang yang memberikan persembahannya. Ini akan aku teladani untuk memberi persembahan yang terbaik dengan sepenuh hati yang tulus kepada Tuhan Yesus. Setuju adik-adik? Adik-adik, teladan hidup Yesus yang tidak peduli siapa yang punya banyak uang, siapa yang punya banyak teman, seberapa muda atau seberapa tua, atau sedang sakitkah. Dia datang ke dunia untuk semua orang, untukku, untukmu, dan semua orang lainnya. Dan kita tidak perlu melakukan hal yang istimewa dulu nih supaya Allah mengasihi kita. Kita semua tidak sempurna. Kita semua berdosa dan tidak taat kepada Allah, bukan? Dan kita nih tidak pernah akan cukup untuk melakukan apapun untuk layak
menerima kasih dari Allah. Yes, betul sekali. Hal baik apapun yang bisa kita lakukan tidak akan bisa menandingi atau membalas kasih dari Tuhan Yesus. Yang sempurna ya adik-adik, bagi kita semua orang yang berdosa. Allah mengasihi kita secara gratis. Yang dapat kita lakukan adalah kita dapat memperlakukan orang lain seperti yang Yesus lakukan. Aku yakin itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah itu. Jadi, jika adik-adik pernah merasa rendah diri, merasa tidak diperhatikan, atau bahkan tidak diinginkan, merasa tidak diinginkan seperti itu tuh. Ingatlah, Yesus mengasihimu. Jesus loves you adik-adik. Aku pernah merasakan seperti itu Kak Reti. Tetapi sejak aku percaya Yesus dan meminta Tuhan Yesus menjadi juru selamatku, sekarang aku bangga menjadi anak Allah dan bahkan menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Hidupku sekarang ikuti saja apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan dalam hidupnya. Coba kita perhatikan ya teladan Tuhan Yesus yang dapat kita contoh melalui tayangan ini. God's story. Jesus loves everyone. So part of God's story is about the people Jesus loves. And it goes like this. When God created the world, it was perfect. There was no fear or sickness or death, and people got to be close with God. But then people messed it up. They disobeyed God, and because of that, they felt loneliness and pain. They needed a rescuer to make things right. So God sent His only Son, Jesus, to come to the world and show us what God is like. And a lot of people thought Jesus came for the most powerful and important. People who seem like they're perfect, even though no one is perfect. Only Jesus is perfect. The thing is, Jesus didn't only come to save the most important and powerful people. He came here for the people that others don't like or respect or pay attention to. Jesus healed people with skin diseases just by touching them, even when no one else wanted to. Jesus had dinner with tax collectors, even though religious leaders thought they were sinners. Jesus said, healthy people don't need a doctor, sick people do. I have not come to get those who think they are right with God to follow me. I have come to get sinners to turn away from their sins. One day, when Jesus was hanging out with his disciples, some people brought their kids to see Jesus. The disciples tried to make the kids go away. They didn't think Jesus would want to be bothered by them. But instead, Jesus said, let the little children come to me. Don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. Anyone who will not receive God's kingdom like a little child will never enter it. The disciples couldn't believe it. Jesus actually wanted the kids around him and even said that we should trust in God the way kids do. Another time, some rich people gave lots of money to the temple in a big, flashy way, while a poor widow who had almost nothing gave everything she had, just 2 small coins. Jesus saw this and said, that poor widow has put in more than all the others. All these other people gave a lot because they are rich, but even though she is poor, she put in everything. Jesus didn't care who had lots of money, who had lots of friends, how young or old or sick someone was. He came here for people like the widow, the tax collector, and the little children. You see, Jesus' kingdom is for everyone. While others rejected the sick, Jesus got close to them. When others looked down on sinners, Jesus spent time with them. When others thought they were better than the poor, Jesus valued them. And no matter how old we get, or how much we learn, or how important we are, we don't need to do anything special for God to love us. We are all imperfect. We all sin and disobey God, and we can never do enough things to deserve His love. God loves us freely. And because we can trust and depend on God, we can treat others the way Jesus did. So if you've ever felt invisible, unnoticed, or unwanted, Jesus loves you. If you feel like you don't fit in or that you're not good enough, Jesus loves you. If you've ever worried that you've done too many bad things or that you aren't as good as other people, Jesus loves you. You are the kind of person who Jesus wants to spend time with, and He loves you exactly the way you are. And that's a little bit about how Jesus loves everyone. So, in case you missed it, here's the quick version. People needed a rescuer. Jesus came to the world. He cared about everyone. 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 Jesus' kingdom is for all of us, and that includes you.
And that's a part of God's story. Mantap, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Sekarang pasti adik-adik sudah bersemangat ya untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Yuk, lakukan semua itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tepat sekali. Jadi, mari kita lakukan apapun juga yang dapat kita lakukan bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Coba bacakan dalam Kolose 3 ayat 23. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, beri kemampuan supaya kami dapat mengikuti apa yang sudah Engkau lakukan kepada semua orang. Sehingga hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Live like Jesus. Hidup seperti Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita semua. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Amin. Pasti adik-adik bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Mengasihi semua orang tanpa membedakan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saatnya kita klik like, subscribe, dan klik lonceng ya, supaya adik-adik akan diingatkan untuk kisah seru lainnya. 1, 2, 3, klik! Ibadah secara langsung sangat beda dan menyenangkan sekali. Kita bisa saling belajar dari teman-teman yang berbeda-beda. Lihat alamat melalui aplikasi dan website Fajar Pengharapan. Memberi persembahan terbaik tentu akan menyenangkan hati Tuhan. Mintalah bantuan orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Puji Tuhan, untuk media Zoom yang tersedia, adik-adik bisa tetap bertemu melalui Zoom Anak Berdoa dan Connect. Zoom ini dilakukan setiap hari Jumat jam 5 sore. Kita akan saling menguatkan iman dan ada games dengan hadiah yang langsung dikirim ke rumah. It's quiz time! Tuliskan secara lengkap ayat dari Lukas pasal 6 ayat 31. Kirimkan jawaban melalui nomor WA pada nomor hotline Starkid. Dan tunggu hadiahnya di rumah ya. Tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bye!